kelebihan dari bioflok ini, padat penebarannya lebih tinggi dibandingkan dengan memelihara ikan secara konvensional. Bisa 10 kali lipat daripada konvensional. Tetapi Bapak dan Ibu dalam menentukan padat penebaran benih bioflok yang dalam budidaya ikan bioflok ini, Bapak dan Ibu harus perhatikan dulu apa faktor-faktor yang mempengaruhi pada saat Bapak dan Ibu akan melakukan penebaran benih. Seperti kita ketahui, kalau Bapak dan Ibu dengan teknologi budidaya bioflok dengan padat penebaran yang tinggi, tapi Bapak Ibu juga lihat apakah kolam bioflok yang sudah Bapak Ibu akan tebar benih ini sudah siap untuk ditebar dengan jumlah padat penebaran yang tinggi. Nanti dilihat dari populasi flok-floknya tadi. Nanti Bapak dan Ibu bagaimana menghitung teknik jumlah benihnya, Bapak Ibu sudah belajar cukup banyak. Berapa padat penebarannya, berapa teknik penebarannya, saya rasa semua Bapak Ibu sudah tahu. Ini tidak terlalu saya diskusikan. Nah, ini yang perlu dia bilang. Tadi ada pertanyaannya tadi. Mau warnanya kuning, hijau, biru, merah, memang sangat ditentukan oleh jumlah fitoplankton yang tumbuh di media tadi. Kami di Sukabumi, di Cianjur, ini sama. Agak kecoklatan tadi, pertama kan kuning sedikit ya, nanti lama-lama coklat kemerahan. Nah, ini yang perlu diperhatikan, air kolam ini tidak boleh berbau. Kalau bau airnya, itu berarti kadar amoniak di dalam wadah itu sangat tinggi. Berarti bakteri nitrifikasinya itu tidak berfungsi. Berarti padat penebaran dari si bakteri probiotik ini sudah banyak bakteri yang mati sehingga amoniak cukup tinggi karena tidak ada proses pengolahan amoniak menjadi amonium, amonium menjadi nitrat. Tidak ada di dalam wadah. Itu yang menyebabkan air di kolam bioflok itu bau. Kalau bau berarti Bapak Ibu harus tambahkan probiotiknya, harus tambahkan lagi molasenya untuk supaya tidak kolam itu menjadi bau. Nah, tidak boleh encer dan tidak boleh kental tadi. Bapak dan Ibu, kami melakukan pengukuran istilahnya vlognya tadi, seperti Pak Abu Bakar tanyakan. Kita menggunakan corong in-house. Corong in-house itu corong yang segitiga kerucut gitu. Nanti kita ambil air 1 liter. Nanti kita biarkan, akan terjadi pengendapan di bawah. Nah, itu padat penebaran vlog tadi bisa diketahui dalam waktu 1 jam tadi berapa mili vlog itu yang tumbuh. Kita menggunakan corong in-house tadi sehingga kita bisa tahu berapa persen tadi corong in-house tadi, berdasarkan corong in-house tadi berapa plankton yang, bukan plankton ya, vlog yang tumbuh di dalam kolam tadi. Nah, untuk penebaran benih, karena media ini harus ditumbuhkan terlebih dahulu, minimal 5 hari, baru Bapak Ibu bisa melakukan penebaran benih. Ya, jadi nggak bisa hari ini nyiapin medianya, terus hari ini langsung nebar, mati nanti. Nah, ini acuan paling gampang kalau Bapak Ibu mau melihara ikan, kita pakai SNI kan Pak ya, Standar Nasional Indonesia untuk Padat Penebaran Benih. Jadi semakin besar ukuran benih, berarti jumlah benih yang ditebar semakin sedikit ya. Kalau semakin kecil berarti semakin banyak. Karena space-nya itu akan sangat ditentukan. Nah, Bapak dan Ibu, untuk bioflok, sekarang di BBAT Sukabumi itu bioflok sudah bisa dilakukan untuk sampai ke pemijahan. Sampai ke pemijahan ikan nila. Karena ikan nila itu kan gampang mijahinnya hanya 1:3. Jadi dalam satu paket, dalam satu kolam itu diisi 100 jantan, 300 betina, mijahin sambil mengambil benihnya langsung di situ. Nanti tinggal benih-benihnya tiap pagi diserokin. Itu sudah dilakukan di Sukabumi dan berhasil. Nah, kalau untuk lele tidak, karena lele itu mijahnya kan secara alami juga bisa, cuma kan dia berpasangan. Beda dengan nila ya. Nila kan pasangannya 1:3, jadi tinggal dicampur gabung nanti gampang. Nah, lele nggak bisa, lele hanya untuk pembesarannya saja. Nah, ini sudah diimplementasikan dan kalau kita menggunakan bioflok ini untuk ikan lele, ini kita pakai benih ukuran 7-8 cm. Ibu bisa menggunakan Bapak Ibu bisa menggunakan 5.000 atau 1.000 tergantung dari prediksi dari phyto, bukan phyto ya. Phyto, zoo, mikroorganisme, agregat diatom,
berbagai vlog-vlog yang ada di dalam kolam bioflok ini yang tumbuh itu kira-kira diprediksi banyak atau tidak. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu kita lakukan penebaran, berapa padat tebarnya disesuaikan dengan kondisi medianya tadi, apakah vlog-vlognya ini sudah tumbuh dengan baik ya. Step keempat, pemeliharaan ikan. Dalam pemeliharaan ikan, Bapak dan Ibu, saya bilang tadi ada yang perlu diperhatikan adalah dalam budidaya ikan sistem bioflok tadi. Pakan buatan tidak terlalu banyak diberikan. Karena di dalam kolam bioflok ini sudah tumbuh pakan alami. Vlog-vlog tadi itu adalah sebagai pakan alami dari ikan ini. Sehingga pada saat memberi pakan, feeding rate di hari pertama hingga hari keempat ini hanya 1% dari biomasa ikan. Hanya 1%. Nah, nanti turun dari 2 sampai ke 3 disesuaikan dengan ukuran benih ikan selama masa pertumbuhan. Nah, sebaiknya kita tetap melakukan sampling 2 minggu sekali, tidak seminggu sekali karena riskan, terlalu riskan. Nah, ini untuk pemeliharaan perlu Bapak Ibu istilahnya kalau di Bapak nanti kalau dilihat vlognya sudah cukup padat, jangan dikasih makan, dipuasakan. Kan nanti terlihat itu dari warna airnya, kan padat itu, warnanya agak pekat, jangan diberi pakan. Tapi jangan bau ya, warnanya tumbuh dengan plankton cukup tinggi, tapi tidak bau. Jadi tetap bau segar air ya. Kalau bau lain lagi masalahnya. Nah itu sebaiknya dipuasakan. Nah dalam pemeliharaan dengan bioflok ini disarankan memang pakan buatan yang akan kita berikan kepada ikan ini kita lakukan fermentasi. Fermentasinya Bapak Ibu tetap menggunakan probiotik ini. Dosisnya 1 kg pakan ditambah 1,5 gram probiotik ditambah 200 ml air. Difermentasi aerob selama 12 jam. Ini bisa dilakukan ya. Nah, nanti pakan ini diberikan sehari hanya 2 kali, pagi dan sore. Kita lakukan pagi dan sore pemberian pakannya. Jadi feeding frekuensinya 2 kali, feeding rate-nya disesuaikan dari 1% naik 2%, naik 3%. Jangan lebih dari 3% ya feeding rate-nya. Nanti Ibu Bapak sesuaikan dengan kondisinya. Nah, nanti pengelolaan airnya saya rasa Bapak Ibu cukup tahulah ya. Nah, yang ini perlu diperhatikan. Bapak Ibu tetap nanti tambahkan molase di dalam kegiatan ini. Kalau air kolamnya ini Bapak Ibu di bulan pertama, ini ada hal-hal yang dirasa bau atau segala macam, boleh membuang, kan konstruksi kolamnya itu ada saluran outletnya itu kan di dasar. Ya, kita buat outletnya di dasar, jadi Ibu bisa buang 1 atau 2% supaya endapan-endapan yang mati, bakteri, diatom, mikroorganisme lainnya yang mati itu bisa terbuang, ditambahkan air. Walaupun saya bilang tadi, bioflok tidak menggunakan air yang cukup banyak, tetapi dengan kondisi kita lihat karena outdoor, intensitas cahaya matahari cukup tinggi, mungkin kelimpahan planktonnya cukup banyak, sehingga nanti kan banyak juga yang mati, kita ganti airnya. Dicek setiap 2-3 hari pada bulan pertama. Nah, kualitas air Bapak Ibu sudah cukup tahu. Nah, ini perlu ditambahkan molase tetap kalau pH air tingginya. Nanti kalau Bapak Ibu air kolamnya itu berbuih, nanti bisa ditambahkan air baru. Nah, ini tergantung dari kondisinya.